Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang teror dendam marbot yang telah dibunuh dengan sangat mengenaskan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara azan terdengar sangat merdu di sebuah musola tua di sebuah desa. Azan itu sangat merdu menggema di seluruh penjuru desa. Walau desa itu berpenduduk padat, tapi tidak ada satupun orang yang terlihat ke musola. Hanya beberapa orang saja yang berada di dalam musola. Itu pun orang-orang yang sudah lumayan berumur. Hanya mereka-mereka saja yang setiap hari sholat di musola itu. Selepas mengerjakan sholat maghrib, beberapa orang yang sholat tadi tidak langsung pulang, melainkan mereka berkumpul di tengah musola untuk berbincang sembari menunggu sholat isya. Kenapa ya Pak, setiap hari hanya kita-kita saja yang mengisi musola ini untuk sembahyang ya? Tanya salah satu warga. Iya Pak, saya heran kenapa orang-orang di kampung ini malas untuk pergi ke musola, kata Pak Juna. Tapi untung ada kamu Jo, yang setiap hari ada untuk azan, balas Pak Yanto. Iya Pak, saya sih cuma melaksanakan tugas saja sebagai umat muslim, jawab Pak Arjo. Bagaimana kalau kamu jadi marbot musola, Jo? Biar ada yang azan tiap hari. Lagian kamu kan gak kerja, Jo. Nanti biar saya yang bicara pada Pak Ustadz agar kamu digaji seperti marbot pada umumnya, pinta Pak Juna. Saya sih mau saja Pak, tapi saya takut warga gak setuju. Apalagi Pak Kirman yang terkenal galak itu. Dia kan gak suka sama suara azan Pak. Pak Kirman itu mana bisa berkutik kalau nanti Pak Ustadz udah bicara, Jo. Kalau tidak ada yang keberatan sih, saya mau aja Pak. Nanti kalau sudah pada sepakat, bilang saja sama saya Pak. Desa ini terkenal dengan orang-orangnya yang kaya, tapi tidak pernah sedekah, walau di sekitar mereka masih banyak yang kekurangan. Hingga suatu pagi terdengar pengumuman dari musola untuk para warga berkumpul di balai desa. Dengan berbondong-bondong warga datang dan berkumpul. Pak Ustadz ingin mengumumkan kalau musola di desa mereka akan diurus oleh marbot, dan bila anak-anak yang ingin mengaji akan diajar mengaji oleh Pak Arjo. Bagi siapa yang ingin menyumbang ke musola dipersilahkan, agar musola direnovasi supaya terlihat lebih layak, karena sudah seharusnya musola itu diperbaiki. Apabila musola itu bagus dan rapi, mungkin akan banyak warga yang akan bersembahyang di sana. Begitulah keinginan Pak Ustadz. Namun warga sepertinya tidak ada yang berminat untuk menyumbang. Bahkan beberapa orang yang dikenal kaya yang hadir di rapat itu malah cuek, tak menghiraukan Pak Ustadz. Setelah rapat selesai, semua warga bubar ke rumah masing-masing. Pak, gimana hasil rapat di musola tadi? Tanya Ratih, istri Kirman. Ya biasa lah mah, minta duit untuk perbaikan musola yang udah tua itu. Tuh kan benar Mama bilang, pasti ujung-ujungnya uang deh Pak. Terus Papa ikutan nyumbang. Ya enggak lah, rugi dong Papa. Bagus deh, mending uangnya buat nambahin koleksi berlian Mama Pak. Percakapan Rati dan Kirman tidak jauh beda dengan orang-orang terkenal kaya di desa itu, namun pelit untuk bersedekah. Terdengar suara azan subuh yang menggema di seluruh desa. Seperti biasa, hanya itu saja yang sholat subuh pagi itu. Saat beberapa orang sedang melaksanakan sholat di musola, terdengar suara seperti lemparan di atas genteng musola. Namun Pak Arjo dan yang lainnya masih tetap sholat dengan khusyuk. Kembali terdengar suara lemparan di atas genteng musola.
Dan kali itu suaranya sangat keras, sampai-sampai genteng itu pecah dan mengenai salah satu orang yang sedang sholat di sana. Salah satu jamaah berteriak, terdengar kesakitan, menghentikan yang lain untuk sholat. Mereka menoleh ke belakang dan melihat kepala Pak Yanto berdarah, terkena genteng yang pecah. Kemudian mereka membawa Pak Yanto ke teras musola dan membersihkan luka di kepalanya. Pak Yanto meringis kesakitan sembari memegangi kepalanya. Sementara yang lain berkeliling musola untuk memeriksa di sekitar musola. Mereka mencari orang yang iseng melempar musola dengan batu. Setelah beberapa detik berkeliling, mereka tidak menemukan siapapun di sekitar musola. Sampai pada akhirnya terlihat bayangan hitam yang berlari ke arah belakang musola. Parjo dan beberapa orang mengejar ke belakang musola, namun bayangan itu tidak terlihat lagi. Mereka pun kembali ke dalam musola dan melanjutkan sholat subuh. Hingga suatu hari saat Parjo mengumandangkan azan asar, terdengar teriakan seseorang dari depan musola. "Berhenti!" Namun suara azan itu masih terus saja berkumandang hingga kaca depan musola pun pecah akibat lemparan batu oleh salah satu warga. Setelah selesai mengumandangkan azan, Parjo segera berlari ke depan musola untuk melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya Parjo saat melihat yang berdiri di depan musola. Parjo, kau gak usah azan lagi di musola ini, atau kau mati!" teriak Edi, preman kampung yang ditakuti warga desa. "Maaf bang, saya cuma azan, masa abang terganggu dengan suara azan sih?" Kau kan tahu aku ini lagi tidur. Gara-gara suaramu itu, aku jadi terbangun. Rumahku ini di samping musola, jadi berisik kalau kau azan. Tahu kau? "Maaf bang, namanya juga azan, ya harus kuat biar warga pada dengar." "Gak usah kau azan lagi. Awas kalau ku dengar kau azan lagi, ku bacok kau nanti," bentak Edi sambil mengacungkan sebuah parang ke arah Parjo, membuat Parjo ketakutan. Mendengar ancaman Edi, si preman kampung itu membuat nyali Parjo sedikit ciut. Tapi dia tetap akan melaksanakan kewajibannya sebagai marbot musola. Hingga suatu sore saat Parjo mengajar anak-anak untuk mengaji. Sudah beberapa hari ini Parjo mengajar anak-anak untuk mengaji. Walau belum banyak yang datang untuk mengaji, namun Parjo tetap semangat untuk mengajari anak-anak untuk mengaji. Azan maghrib berkumandang dari musola tua tempat Parjo mengais rezeki. Karena dia marbot di sana, makanya dia tinggal di sana. Karena di belakang musola itu terdapat sebuah kamar petakan untuk tempat tinggal Parjo. Seperti biasa, Parjo akan mengajar anak-anak mengaji setelah sholat maghrib sembari menunggu sholat isya. Setelah selesai mengaji, anak-anak langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak dengan Ayu dan dia, mereka masih bercanda di teras musola. Saat Parjo melihat mereka masih di teras, dia pun menegur Ayu dan dia. Bocah berumur 7 tahun itu pun terkejut saat ditegur Parjo. "Loh, kok masih di sini anak-anak? Pulang sana, nanti dicariin orang tua kalian. Yang lain udah pada pulang tuh." "Iya Bang Parjo, bentar lagi kita juga pulang kok." Saat Ayu kebingungan mencari sandalnya yang tiba-tiba saja hilang, dia pamit mau ke kamar mandi di belakang musola. Ayu ingin meminta bantuan Parjo, namun dia takut mengganggu Parjo yang sedang istirahat. Karena tadi Ayu sempat melihat Parjo berjalan ke arah kamarnya. Ayu masih terus saja mencari sandalnya sembari menunggu dia buang air kecil. Sementara itu saat dia menuju kamar kecil, dia melihat selembar uang 10.000 tergeletak di tanah. Dia merasa bingung, kenapa ada uang di sini. Dia melirik ke penjuru arah, namun tidak ada siapapun. Hanya kegelapan malam yang terlihat. Dia mencoba mengambil selembar uang kertas itu. Tapi saat dia ingin mengambilnya, uang itu bergeser, seperti melayang. Mungkin tertiup angin, pikir dia. Kemudian dia kembali mengambilnya.
semakin lama uang itu mengarah di gelap malam. Dia pun sudah tidak tahan menahan pipis. Akhirnya dia berlari ke arah kamar kecil dan berpikir nanti saja uang itu dia ambil. Sementara itu akhirnya Ayu menemukan sandal yang ia cari dari tadi. Ternyata sandal itu terdapat di bawah sebuah pot bunga di dekat pagar musola. Ayu sudah terbiasa kehilangan sandal karena Ayu sering dijaili oleh teman-temannya. Lalu Ayu kembali ke teras musola untuk menunggu dia. Dia heran kenapa dia tidak muncul-muncul juga dari kamar kecil. Ayu pun melihat ke kamar kecil. Saat sampai di sana, tidak ada siapapun di sana. Akhirnya Ayu pulang karena beranggapan mungkin saja dia sudah pulang duluan. Karena tadi Ayu mencari sendalnya, mungkin dia pulang duluan, pikir Ayu. Selang beberapa jam kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar Parjo dengan keras. "Jo, Parjo, bangun kamu Jo!" Teriakan itu sangat kencang. "Maaf Pak, ada apa malam-malam begini Bapak datang ke sini?" "Anak saya belum pulang dari maghrib tadi. Apa dia ada di sini?" tanya Pak Rio. "Tidak Pak, semua anak-anak yang mengaji sudah pulang sedari tadi. Memangnya anak Bapak namanya siapa?" "Anak saya dia. Tadi dia mengaji di sini. Tapi udah larut malam seperti ini belum juga pulang." "Oh, mungkin lagi di rumah Ayu Pak. Soalnya tadi dia sama Ayu masih bersenda gurau di teras musola. Tapi sempat saya tegur tadi dan menyuruh mereka pulang. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa lagi Pak." "Ya sudah, biar saya lihat ke rumah Ayu dulu. Siapa tahu dia nginap di sana karena takut pulang sendirian." Setelah Pak Rio pergi, Parjo pun kembali masuk kamar dan tidur. Keesokan harinya, warga desa digemparkan penemuan mayat anak kecil yang berada di parit tidak jauh dari musola. Awal ditemukannya mayat itu salah satu seorang warga ingin membersihkan parit yang tersumbat. Tanpa sengaja warga menemukan mayat dan mayat itu seorang anak perempuan. Teriakan salah satu warga mengundang warga yang lain untuk berdatangan. Saat warga berkumandang, Pak Rio datang melihat mayat itu. Dan seketika Pak Rio berteriak histeris sambil meraung-raung. "Dia!" Tangis istri Pak Rio sambil memanggil nama anaknya. Itu sampai-sampai dia terjatuh pingsan di tanah. Sebagian warga menggotong istri Pak Rio dan sebagian lagi mengangkat jasad dia dari dalam parit. Sungguh malang nasib anak perempuan itu karena sekujur tubuhnya dipenuhi lebam biru dan tanpa busana. Mulutnya terikat kain, tangan dan kakinya terikat tali plastik, sementara matanya melotot. Desa ini gempar oleh penemuan mayat dia. Lalu salah satu warga berteriak di tengah kerumunan itu, "Pasti pelakunya Parjo!" Entah siapa yang berteriak seperti itu, tapi teriakan itu memancing emosi warga. Terlebih Rio, bapak dia, berucap kalau tadi malam sebelum menghilang dia ikut mengaji di musola. Sambil menangis, Pak Rio berucap seperti itu dan meratapi dia anaknya, membuat warga semakin emosi dan mendatangi musola di mana Parjo tinggal. Kerumunan warga yang terdiri dari bapak-bapak menuju musola sembari membawa senjata tajam di tangan mereka masing-masing. Setelah tiba di musola, beberapa warga menarik Parjo yang sedang membersihkan lantai musola. Parjo terkejut melihat warga sudah ramai berkerumun di halaman musola. Parjo, ngaku kau, pasti kau yang udah membunuh anak Pak Rio kan?" teriak Edi, preman kampung. "Apa maksud abang? Sumpah demi Allah, aku gak melakukan itu. Kenapa abang menuduh aku yang melakukan hal itu?" "Karena kata Pak Rio, tadi malam anaknya ngaji sama kau. Pasti kau yang udah bunuh anak Pak Rio kan?" Kembali preman itu menuduh Parjo dengan membabi buta. "Sumpah bapak-bapak, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Itu perbuatan yang dilaknat Allah. Tidak mungkin saya melakukan hal itu," balas Parjo membela diri. "Sudahlah, gak usah ngelak kamu.
Lebih baik kita bacok saja marbot ini. Nyawa dibayar nyawa. Teriak preman itu lagi memprovokasi warga yang lain, membuat para warga emosi dan berteriak, "Bunuh dia, bunuh dia!" Teriakan warga semakin keras saja, namun Parjo tetap tenang. Hingga Pak Ustadz datang menghampiri warga yang sudah mulai ingin menyeret Parjo keluar halaman musola. "Berhenti bapak-bapak, ada apa ini? Tolong jangan anarkis," kata Pak Ustadz. "Ini Pak Ustadz, si Parjo udah membunuh anak Pak Rio. Dan tidak cuma itu saja, bahkan anak Pak Rio juga disetubui oleh si Parjo ini," teriak Edi si preman kampung. "Iya Pak Ustadz, kasihan orang tua dia. Dia mati mengenaskan di dalam parit. Maka dari itu, lebih baik kita bakar saja Parjo hidup-hidup. Kalau tidak, kita bacok beramai-ramai," teriak Edi lagi memprovokasi. "Tunggu sebentar, apa buktinya kalau Parjo ini pelakunya?" tanya Pak Ustadz. Semua warga terdiam sesaat mendengar perkataan Pak Ustadz. "Pak Rio buktinya, dia bilang kalau sebelum ditemukan meninggal, dia mengaji di musola ini Pak Ustadz," teriak salah satu warga. "Iya benar, benar itu." "Apa sudah pasti kalau anak Pak Rio itu meninggal diperkosa?" "Iya benar juga. Edi, kamu tahu dari mana kalau dia itu diperkosa? Padahal mayatnya belum diperiksa oleh pihak polisi dan rumah sakit," tanya salah satu warga. Edi pun terdiam dan mukanya menjadi pucat sejenak. Lihat wajahnya tidak berdarah seperti mayat hidup saja. Semua mata tertuju pada Edi karena apa yang mereka pikirkan sama pada saat itu. Mereka semua belum ada yang tahu tentang kondisi jenazah dia, karena setelah ditemukan mereka langsung menuju musola beramai-ramai. "Masa kalian tidak paham oleh kondisi mayat dia? Sudah jelas dia itu diperkosa dari kondisi jenazahnya," jawab Edi tergagap. "Kalau belum ada bukti kalau Parjo pelakunya, saya harap kalian jangan main hakim sendiri," tegas Pak Ustadz. "Baiklah Pak Ustadz, kami akan cari tahu siapa pelakunya terlebih dahulu. Polisi pasti akan tahu siapa pelakunya cepat atau lambat," kata Pak Yanto. Tak lama kemudian mereka pun bubar dan melepaskan tangan Parjo yang sedari tadi dipegangi oleh beberapa warga. Setelah itu Parjo berterima kasih pada Pak Ustadz. Untuk beberapa hari ini Parjo tidak lagi mengajar anak-anak mengaji, karena Pak Ustadz tidak memperbolehkan dulu sebab masih sangat rawan. Parjo dan Pak Ustadz juga beberapa warga membahas tentang kematian dia malam itu. Parjo menceritakan semua yang dia ketahui pada malam itu pada Pak Ustadz. Akhirnya mereka bersepakat akan menemui Ayu ke rumahnya. Mereka ingin menanyakan tentang malam itu sewaktu dia bersama dia. Setelah sampai di rumah Ayu, tanpa basa-basi, Pak Ustadz langsung menanyakan tentang terakhir kali Ayu bersama dia. Ayu pun menceritakan semua yang dia alami, sampai saat tiba dia cek ke kamar mandi. Saat dia pamit ke kamar mandi untuk pipis, akhirnya mereka sepakat untuk cek kamar mandi di belakang musola. Mereka berpencar mengelilingi musola, namun sudah beberapa menit mereka mengitari musola, tapi tidak menemukan apapun. Lalu Pak Yanto berlari ke arah Pak Ustadz, karena dia menemukan sendal yang cuma sebelah di samping musola yang gelap, tempat dia dekat dengan pohon pisang. Di samping musola memang terdapat kebun pisang yang terletak tak jauh dari rumah Edi dan beberapa rumah warga lainnya. "Di mana kamu menemukan ini, Tok?" tanya Pak Ustadz. "Di dekat pohon pisang, Pak Ustadz. Apakah ini sendal dia, Pak?" "Lihat dari ukurannya sih iya. Lihat nih, sendalnya ada noda darahnya." "Lebih baik kita bawa ke kantor polisi saja, Pak, biar diperiksa." Mereka pun membawa sandal itu untuk menjadi barang bukti. Setelah itu desa menjadi sunyi sepi sejak kematian dia malam itu. Warga tidak ada yang berani keluar rumah. Azan maghrib berkumandang sangat merdu dari musola, tapi kali ini tidak ada orang yang datang ke musola untuk sholat.
Hanya Parjo dan Pak Ustadz saja yang sholat saat itu. Tanpa menunggu Isya, Pak Ustadz pun pulang setelah menunaikan sholat maghrib. Hanya Parjo saja yang mengaji selepas sholat maghrib sembari menunggu waktu Isya. Terdengar suara kaca pecah dari arah belakang mushola. Parjo pun berlari menuju belakang mushola dan mengecek suara apakah itu. Karena di belakang mushola tidak terdapat jendela kaca, Parjo menggunakan senter dan menerangi sekitar halaman belakang mushola. Parjo terkaget saat sebuah botol kaca pecah tepat di hadapannya, bahkan mengenai kakinya. Parjo berteriak karena terkena pecahan beling botol yang pecah berserakan. "Woi, siapa yang sudah melempar botol ini?" teriak Parjo. Namun tidak ada pergerakan, bahkan suara dari arah belakang. Parjo kembali mengarahkan senter ke arah kebun pisang, tapi tetap saja tidak ada siapapun di sana. Parjo pun berjalan menuju kebun pisang sambil mengarahkan senter ke kebun pisang itu. Parjo mempertajam penglihatannya, siapa tahu ada pergerakan. "Siapa di sana? Keluar kalau berani, jangan iseng." Tiba-tiba sebuah pisau kecil tertancap di perut Parjo. Dia meraba perutnya dan mencoba untuk mencabut pisau yang tertancap itu. Pisau itu seukuran 2 jari orang dewasa. Saat Parjo mencabut pisau itu, menyisakan lubang yang menganga di perutnya. Darah membasahi baju koko yang ia kenakan. Dengan tiba-tiba seseorang berlari ke arahnya dengan membawa sebuah parang di tangannya. Parjo terkejut saat orang itu mengarahkan parang ke wajahnya. Secepat kilat Parjo menangkis serangan itu menggunakan tangannya dan membuat lengannya terkena parang. Parjo berteriak kesakitan. Dia berusaha melihat siapa yang telah menyerangnya, namun tidak jelas karena wajahnya dibalut sarung. Hanya memperlihatkan matanya saja seperti ninja. Saat Parjo ingin berdiri, orang tersebut malah menginjak tubuh Parjo yang kurus hingga tersungkur kembali ke tanah dengan bersimbah darah. "Tolong!" teriak Parjo sangat keras agar ada yang mendengar Parjo berteriak sekeras mungkin. Tapi baru saja sekali berteriak, mulut Parjo sudah dibekap oleh orang yang sedari tadi menyerang Parjo. Saat mulut Parjo dibekap, seketika Parjo menggigit tangan orang tersebut, sehingga orang itu berteriak kesakitan. Saat berteriak itulah, Parjo seperti mengenali suara orang itu. Tapi dia sedikit ragu dengan suara itu. Parjo berpikir suara teriakannya itu seperti Yanto. Tapi, itu tidak mungkin. "Kamu siapa? Apa salah saya padamu? Apakah kamu ini Kang Yanto?" tanya Parjo sudah mulai lemas. Tapi orang itu malah menginjak kepala Parjo sehingga Parjo kembali berteriak kesakitan. "Ampun bang, jangan bunuh saya bang. Apa salah saya bang?" melas Parjo yang sudah mulai kehabisan darah. Bukannya merasa kesakitan, orang tersebut malah meraih baju Parjo, lalu menyeret Parjo menjauh dari musola menuju belakang musola. Parjo sudah tidak bertenaga lagi melawan orang itu. "Tolong! Tolong!" teriakan lirih dari Parjo tidak menghentikan kekejaman orang itu. Orang itu terus saja menyeret Parjo ke kebun pisang, ke belakang musola. Setelah sampai di tengah-tengah kebun pisang, orang itu menghempaskan tubuh Parjo dengan kasarnya. "Tolong!" Kali ini suara teriakan Parjo sedikit kencang, dan teriakan itu adalah teriakan terakhir Parjo, karena orang tersebut menancapkan pisau yang ia bawa ke mulut Parjo. Pisau itu menancap di mulut Parjo yang menganga hingga tembus ke belakang tengkorak Parjo. Seketika Parjo menghembuskan nafas terakhirnya dengan luka lebam dan tusukan benda tajam di sekujur tubuhnya. Setelah itu tubuh Parjo ditinggalkan begitu saja di tengah-tengah kebun pisang. Saat subuh tiba, tidak seperti biasa karena tidak terdengar suara azan pagi itu. Sementara di kediaman Pak Ustadz menjadi heran. Dia berpikir tumben-tumbenan Parjo belum azan, padahal waktunya sudah azan subuh.
Pak Ustadz berpikir mungkin Parjo ketiduran atau sedang tidak berada di musola. Pak, tumben si Parjo nggak azan subuh, padahal waktunya udah mau lewat kan? Tanya Bu Ustadz. Iya Bu, Bapak juga heran, nggak seperti biasanya. Si Parjo itu kan nggak pernah lewatin azan walau satu waktu pun. Mungkin ketiduran kali Bu, kan dia baru saja terkena masalah. Ntar Bapak cek ke musola Pak, biar Parjo nggak kebiasaan nantinya. Iya Bu, bentar lagi Bapak ke musola kok. Setelah melaksanakan sholat subuh bersama istrinya, Pak Ustadz langsung menuju musola karena dia ingin cek Parjo di sana. Saat tiba di sana, Pak Ustadz melihat pintu musola terbuka lebar, namun tidak ada orang di dalamnya. Parjo, Parjo. Pak Ustadz memanggil-manggil Parjo dari teras musola. Karena tidak ada jawaban, Pak Ustadz masuk ke dalam musola dan mencari Parjo ke seluruh musola. Saat tidak menemui Parjo di sana, dia pun menuju kamar Parjo. Kamarnya tidak dikunci dan lampu di kamarnya padam. Tidak biasanya lampu kamar Parjo padam. Akhirnya Pak Ustadz kembali ke musola. Dia pun berzikir di dalam musola sambil menunggu matahari timbul menerangi bumi. Tak terasa sinar matahari masuk melalui sela-sela jendela musola. Pak Ustadz segera menghentikan zikirnya dan mencoba mengitari seluruh musola. Saat menuju belakang musola, betapa terkejutnya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz melihat darah berceceran di halaman belakang musola. Bahkan Pak Ustadz mengikuti arah darah itu menuju kemana. Sampai tiba di kebun pisang, Pak Ustadz menemukan jasad Parjo tergeletak bersimbah darah dan mengenaskan di sana. Seketika Pak Ustadz syok melihat jasad Parjo, hampir saja dia pingsan. Lututnya terasa lemas melihat mulut Parjo yang menganga dan sebuah pisau tertancap di sana. Dengan tenaga yang belum terkumpul, Pak Ustadz menuju musola dan mengumumkan penemuan mayat Parjo di kebun pisang. Tak menunggu waktu lama, warga berbondong-bondong datang ke musola dan langsung memenuhi halaman belakang musola. Seketika Pak Ustadz menyuruh beberapa warga menggotong mayat Parjo dan meletakkan mayatnya di depan musola. Sementara itu beberapa warga menghubungi kepolisian. Setelah diperiksa, mayat Parjo segera dibersihkan dan siap untuk dimakamkan. Setelah pemakaman Parjo, para warga bergunjing tentang kematian Parjo yang mengenaskan. Siapa yang tega membunuh Parjo sampai sebegitunya? Bagi warga yang melihat mayatnya merasa ngeri dengan kondisi mayat Parjo. Mereka menduga-duga kalau mungkin yang membunuh itu orang tua dia. Bisa saja kan yang membunuh Parjo itu Pak Rio, karena dia tidak terima anaknya meninggal. Kata ibu-ibu yang bergosip. Tapi kan Pak Rio lagi tidak di sini, Bu. Dia pergi menenangkan diri bersama keluarganya di luar kota. Bisa saja kan itu cuma modus untuk balas dendam. Sudah ibu-ibu, kita nggak boleh seuzon pada orang lain, kata Bu Ustazah yang tiba-tiba datang. Seketika ibu-ibu yang bergosip tadi terdiam. Setelah kejadian itu di desa mereka terasa sunyi dan mencekam. Karena ada pembunuh yang bebas berkeliaran di desa mereka. Mereka takut kalau nanti keluarga mereka yang menjadi sasaran pembunuhan itu. Terdengar suara azan yang berkumandang dari musola saat waktu isya tiba. Beberapa bapak-bapak yang sedang ronda di pos ronda merasa heran. Kenapa suara azan itu mirip dengan suara Parjo? Tapi sebagian bapak-bapak berpikir kalau itu suara Pak Ustadz. Kok ada yang azan, Pak? Tanya Pak Wahyudi. Mungkin Pak Ustadz yang azan, Pak. Tapi kenapa maghrib tadi Pak Ustadz nggak azan ya? Iya, suaranya mirip suara Parjo. Jangan-jangan itu arwah Parjo yang azan, kata Pak Ayub, membuat bapak-bapak yang berada di sana merinding. Ah, bapak-bapak ini ngomong apa? Berpikiran positif aja bapak-bapak. Masa orang yang sudah meninggal dan dikubur bisa azan sih? Mana mungkin hantu bisa azan? Akhirnya mereka mendengarkan suara azan itu dengan hati bertanya-tanya sampai azan selesai.
Setelah malam itu para warga desa selalu bertanya-tanya dalam hati tentang siapakah yang telah azan tadi malam. Kebetulan Pak Ustadz melintas dari depan rumah salah satu warga, di mana beberapa bapak-bapak sedang berkumpul dan bergosip. Pak Ayub pun memanggil Pak Ustadz untuk singgah sebentar. "Pak Ustadz, mau kemana? Kok buru-buru sekali?" tanya Pak Ayub, membuat Pak Ustadz menghentikan langkahnya. "Oh, mau ke musola Pak Ayub, mau azan zuhur, kan Bapak tahu sendiri kalau marbot kita sudah tidak ada." "Berarti tadi malam Pak Ustadz dong yang azan?" Kembali Pak Ayub bertanya. "Iya Pak Ayub, tadi malam saya yang azan." Pak Ustadz yang tidak ingin warga desa menjadi takut dengan suara azan misterius tadi malam. Padahal dia juga heran siapa yang azan tadi malam di musola. "Bagaimana kalau saya saja yang menggantikan mendiang Parjo untuk menjadi marbot musola Pak Ustadz?" pinta Pak Yanto tiba-tiba dari arah belakang Pak Ustadz. "Boleh saja, tapi apa Bapak tidak takut dengan apa yang terjadi pada Parjo?" "Tidak Pak Ustadz, asal gaji saya 2 kali lipat dari gaji Parjo. Soalnya saya kan sudah punya istri dan anak. Ya Pak Ustadz dan warga desa tahulah, karena saya punya tanggungan. Saya sih tidak keberatan, nanti biar saya diskusikan dengan Pak RT dan Pak RW, juga pejabat desa yang lain," kata Pak Ustadz. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang, Yanto pun menjadi marbot baru di musola. Walau pulang ke rumah setelah azan dan membersihkan musola, walau suara Yanto tidak semerdu suara Parjo, tapi setidaknya musola akan selalu rapi dan bersih. Hingga beberapa hari kemudian, Yanto mulai mengajar anak-anak untuk mengaji. Dia pun mematok harga untuk mengajar anak-anak mengaji. Padahal saat Parjo mengajar ngaji, dia tidak pernah meminta bayaran untuk itu. Karena anak-anak yang mengaji sebagian besar dari keluarga yang tidak mampu. Tapi para orang tua masih juga membayar uang mengaji untuk anak-anak mereka. Hingga suatu hari, anak Pak Kirman tidak ingin mengaji lagi. "Pak, dia tidak mau ngaji lagi," kata dia pada bapaknya. "Kenapa? Bapak udah bayar mahal loh untuk dia mengaji sama Pak Yanto." "Enggak dia dipukul sama Pak Yanto karena lambat ngajinya. Lagian uang Bapak kan banyak, sewa ustadz aja untuk ngajarin Tia ngaji." "Bapak kerja sayang, Bapak nggak ada waktu nyari guru ngaji untuk Tia." "Ya sudah, Tia mau ngaji asal diantar ibu, kalau ibu kan nggak kerja." "Baiklah, besok Tia diantar ibu ya." Hingga keesokan harinya, dia diantar ibunya untuk pergi ke musola. Setelah dia masuk ke musola, bergabung dengan anak-anak yang lain untuk mengaji, ibu dia bermain ponsel di teras musola. Saat Yanto keluar dan melihat Ratih di teras, dia terbengong melihat kecantikan Ratih. Dia berpikir kalau Ratih begitu cantik, lain dengan istrinya di rumah yang setiap hari bau bawang dan terasi. "Bu Ratih sedang menunggu Tia ya?" "Iya Mas." "Ayo masuk saja Bu Ratih, menunggunya di dalam saja." Ratih pun masuk ke dalam musola sambil melihat anaknya yang sedang membaca Iqra. Saat dia duduk, tiba-tiba Yanto pun duduk di samping Ratih. "Bu Ratih, ini cantik sekali ya, kalau dilihat dari dekat, terus wangi lagi." "Memangnya istri Mas Yanto nggak cantik?" "Tidak, udah jelek, bau terasi lagi." "Masa sih? Maaf, saya kurang tahu yang mana istri Mas, karena saya jarang berbaur dengan warga di sini. Kalau saya bosan ya saya ke salon." "Oh pantesan, Ibu Ratih ini sangat cantik. Jangan panggil ibu, panggil Ratih saja biar lebih nyaman." "Oh iya deh Ratih, apa kamu tidak bisa sama si bandot itu?" "Ya mau gimana lagi, dia kan suami saya, walau saya istri ketiga, tapi saya tidak kekurangan apapun." Lalu Yanto pun menggenggam tangan Ratih dengan tiba-tiba, membuat Ratih terkejut dan refleks melepaskan genggaman Yanto. "Nanti ada yang marah loh Mas," kata Ratih pada Yanto. "Kalau ada yang tahu pasti ada yang marah, tapi kalau tidak ada yang tahu siapa yang mau marah?" "Mas Yanto ini bisa aja," jawab Ratih masih malu-malu.
kamu mau nggak jadi pacarku? Iya mas mau, bosen juga sama bandot tua itu. Kalau Mas Yanto kan gagah. Ya udah besok kita jalan-jalan yuk, kita keluar biar kamu tahu gimana rasanya keperkasaanku. Aku yakin kamu pasti ketagihan. Balas Yanto membuat Rati tersipu malu sambil manggut-manggut. Pak Yanto, saya sudah selesai baca ikroknya, kata Tia membuat Rati dan Yanto terkejut dan langsung melepaskan genggaman tangannya dari tangan Rati. Oh, ya sudah sekarang Tia pamitan dulu pada yang lain biar pulang. Saat Tia pergi dari hadapan mereka, Yanto kembali mengelus paha Rati dengan lembut. Besok jangan lupa kita ketemu di perempatan ya, kata Yanto. Iya mas, tapi tangan mas jangan nakal gini dong, gak enak dilihatin anak-anak. Takutnya nanti Tia ngadu sama bapaknya. Lagian ini kan di musola mas. Iya, saya sampai lupa. Habis kamu cantik dan wangi banget, membuat aku bergairah, jawab Yanto sambil senyum-senyum. Setelah Tia selesai mengaji dan berpamitan pada teman-temannya, Rati pun pulang dengan Tia ke rumah. Tapi kali ini Rati senyum-senyum sendiri sambil berjalan menuju rumahnya. Ibu kok senyum-senyum gitu sih, Bu? Ini nak, ibu lagi lihat video lucu di ponsel ibu. Keesokannya, Yanto bangun pagi-pagi sekali. Dia terlihat rapi dan wangi, membuat istrinya sedikit bingung dengan tingkah Yanto. Tidak biasanya dia serapi itu kalau hanya ke musola saja. Tumben pagi-pagi abang udah mandi dan wangi. Iya, abang mau ketemu sama temen. Siapa tahu nanti dapat kerjaan yang bagus. Loh, kan abang udah jadi marbot, gaji abang juga lumayan. Untuk apa lagi abang nyari kerjaan? Udahlah, kamu gak usah banyak tanya. Mending tuh cuci piring di dapur, terus masak sana. Ntar anak-anak lapar mau makan apa? Bentak Yanto membuat istrinya itu terdiam. Bukan sekali dua kali dia dibentak suaminya itu. Hampir setiap hari dia dibentak Yanto. Walau dia heran dengan perubahan suaminya itu sejak dia dipecat dari pekerjaannya, dia menjadi lebih emosi beberapa hari ini. Padahal kemarin-kemarin dia begitu lembut dan rajin beribadah ke musola. Karena kehilangan pekerjaan membuatnya mudah terpancing emosi. Yanto pun pergi dengan menggunakan motor pinjaman dari tetangga. Dia menuju tempat yang sudah ia tentukan untuk bertemu Rati. Setelah sampai di persimpangan yang sudah dijanjikan oleh Yanto, dari kejauhan Yanto sudah melihat Rati yang menunggu di pinggir jalan. Rati sengaja menunggu agak jauh dari perempatan agar tidak ada yang melihat dia saat pergi bersama Yanto. Tak menunggu lama, Rati pun dengan cepat naik ke motor dan memeluk erat pinggang Yanto dari belakang. Kita mau kemana mas? Tanya Rati sambil senderan di punggung Yanto. Udah, kamu ikut aja, dijamin kamu suka deh. Motor Yanto melaju kencang ke arah pinggiran kota. Mereka berhenti di sebuah kamar sewaan di mana para pasangan tidak sah memadu kasih. Setelah melakukan pembayaran, Yanto mengajak Rati menuju kamar yang sudah mereka sewa. Kamar itu lumayan nyaman karena terdapat kasur yang empuk dan lengkap dengan kamar mandi yang sudah dilengkapi juga dengan sabun, handuk dan sampo. Wah, bagus juga ya kamarnya mas. Aku suka deh, pasti nyaman tidur semalaman di sini. Mana bisa kita tidur di sini sayang? Mas cuma bayar untuk 3 jam saja. Itu juga mahal loh. 1 jamnya 200.000. Ya udah, nggak apa-apa deh. Setelah Rati masuk ke kamar mandi, dia langsung membuka bajunya. Namun baru juga mau buka baju, dia dikejutkan saat melihat gayung di atas bak mandi tiba-tiba terjatuh. Dia pun segera meletakkan gayung itu kembali ke atas. Rati merasa mulai tidak enak saat keran tiba-tiba menyala dan mengeluarkan air. Dengan tangan bergetar, Rati memutar dan mematikan keran tersebut. Setelah itu, Rati melihat air dalam bak berubah menjadi merah semerah darah. Karena merasa tidak yakin, Rati mencelupkan jarinya ke dalam bak itu dan mencium aroma air yang berwarna merah di hadapannya. Dan ternyata benar,
cairan merah itu berbau anyir seperti bau darah. Rati berteriak membuat Yanto terkejut dan berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci. Yanto pun mendobrak pintu itu dan melihat Rati meringkuk di sudut kamar mandi. Yanto memeluk tubuh Rati yang gemetaran lalu membangkitkan tubuhnya. "Kamu kenapa, Rati? Kok berteriak gitu? Ntar kalau didengar orang kan nggak lucu." "Itu Mas, air di bak itu berwarna merah. Coba lihat itu darah Mas," kata Rati menunjuk ke arah bak, sementara dia memalingkan wajahnya, tidak ingin melihat bak itu. "Kamu itu ngomong apa sih? Lihat tuh, airnya jernih gitu kok. Mungkin kamu berhalusinasi, Rati." "Enggak Mas, aku tadi sempat pegang dan cium, baunya seperti bau anyir darah." "Ya sudah, mungkin kamu salah lihat," balas Yanto lagi sambil memapah Rati untuk duduk di atas kasur. Tak lama kemudian Yanto membuka pakaian Rati dan melihat tubuh Rati yang mulus dan putih itu. Walau Rati masih ketakutan, tapi Yanto tidak peduli. Dia sudah tidak bisa menahan nafsunya. Setelah kegiatan mereka selesai, mereka pun pulang dan berniat singgah sebentar untuk makan di warung. Sewaktu menuju pulang, Yanto merasa sangat aneh pada boncengannya. "Kok aku ngerasa berat banget sih bawa motor ini?" tanya Yanto pada Rati. "Maksud kamu apa Mas? Aku ini berat dan gendut," balas Rati kembali sambil memanyunkan mulutnya dan melepaskan pelukannya di pinggang Yanto. "Bukan gitu, mungkin ban motornya kurang angin kali ya." Sesampainya di perempatan, Yanto menurunkan Rati dan Yanto pun meninggalkan Rati di sana. Karena Rati akan naik ojek menuju rumahnya agar tidak ketahuan suaminya. Di perjalanan Rati merasa ada yang mengawasinya. Sebenarnya sejak keluar dari kamar losmen, Rati sudah merasa ada yang aneh. Dia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Sementara Yanto sesampainya di rumah disambut oleh istrinya. "Abang udah pulang, mau aku hangatkan makanan biar abang makan?" "Gak usah, aku udah makan tadi di luar bareng temanku." "Ya udah, mandi aja dulu bang, biar aku masakin air panas." "Aku bilang gak usah, ya gak usah. Kenapa kamu ini ngeyel sih? Aku cuma mau istirahat dan tidur, gak usah tanya-tanya lagi deh." "Tapi bang..." Seketika tamparan keras mendarat di pipi istrinya, membuat istrinya terjatuh ke lantai, saking kerasnya tamparan Yanto. "Mas, kenapa kamu tega sih sama aku? Semenjak aku jadi istrimu, kamu gak pernah berbuat kasar padaku, Mas." Tangis istri Yanto pecah. Diam kamu. Apa kamu mau tetangga pada datang ke rumah? Hah?" Bentak Yanto membuat tangis istrinya itu nyaris tak terdengar. Lalu Yanto masuk ke dalam kamar dan tidur dengan nyenyaknya. Sementara istrinya masih menangis sambil memegangi pipinya yang terasa panas dan perih. Sementara itu di kediaman Kirman, dia melihat Rati pulang dengan diantar ojek. "Habis dari mana mah? Kok baru pulang? Kasihan dia nggak ada temennya di rumah." "Biasa pak, dari salon," jawab Rati singkat sambil berlalu pergi meninggalkan Kirman. Kirman menatap istrinya itu dari belakang. Dia menatap tajam ke arah Rati sampai masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya Rati terbangun dengan rasa gatal yang sangat amat di bagian kemaluannya. Dia menggaruk bagian sensitifnya itu sampai-sampai dia merasa perih akibat bekas garukan itu. "Pak, Pak!" teriak Rati memanggil suaminya itu dari dalam kamar. Tapi suaminya itu tidak juga muncul ke dalam kamar. Setelah itu dia merasakan sakit di bagian dadanya seperti terbakar. "Pak!" Karena teriakan Rati tidak didengar dan suaminya itu tidak datang, akhirnya Rati mencari suaminya itu ke ruang tengah. Ternyata Pak Kirman sedang santai sambil minum kopi di ruang tengah ditemani koran pagi. "Pak, kenapa nggak datang sih, dipanggil-panggil juga?" Bentak Rati sambil menggaruk-garuk bagian sensitifnya itu. "Ada apa sih mah?" tanya Kirman dengan santai tanpa melihat ke arah istrinya itu. "Ini pak, kok anuku terasa gatal sih, dari tadi sudah digaruk sampai perih, tapi tetap terasa gatal."
Periksa saja ke dokter, mah. Papa mana tahu yang gituan. Lagian beberapa hari ini kan papa nggak ada minta jatah sama mama. Iyalah, kan papa lebih sering di rumah istri tua ketimbang di sini. Ketus Ratih sambil berlalu dari hadapan Kirman. Namun Kirman diam dan melanjutkan aktivitasnya membaca koran sambil menyeruput kopi kesukaannya. Tak lama kemudian Ratih keluar kamar dengan pakaian rapi. Dia berjalan buru-buru dari hadapan Kirman tanpa pamit pada suaminya itu. Ratih menuju rumah sakit. Dari keterangan dokter, Ratih mengalami alergi karena kurang menjaga kebersihan di daerah sensitifnya. Hingga suatu malam Ratih menjerit kesakitan. Dia memegangi daerah sensitifnya sambil berguling-guling di atas tempat tidurnya. Tidak ada satupun orang di rumahnya, hanya dirinya saja karena Kirman sedang berada di rumah istrinya yang lain. Sementara dia dibawa serta. Ratih berusaha menghubungi Kirman, namun ponselnya tidak aktif. Ratih sangat kesakitan. Dia merasa perih dan panas di bagian sensitifnya itu. Dia menggaruk-garuk area itu sampai berdarah. Tangannya terus saja menggaruk-garuk bagian sensitif itu. Dia ingin berhenti, tapi tangannya tidak bisa berhenti. Tangannya terus saja menggaruk-garuk hingga daging-daging bagian sensitifnya itu menempel di kukunya. Ratih terus saja berteriak kesakitan. Hingga saat dia merasa ada yang bergerak-gerak di bagian kemaluannya. Saat dia melihat tangannya sudah banyak belatung yang menempel di tangannya. Tiba-tiba saja kemaluannya berbau dan sangat busuk. Bahkan Ratih ingin muntah saat mencium aroma busuk di bagian kemaluannya. Dia merasa heran, kenapa tiba-tiba kemaluannya menjadi busuk. Sampai-sampai belatung berlompatan dari sana. Bahkan dadanya terasa sangat panas. Lalu dadanya pun tiba-tiba menjadi membesar, seperti balon yang mengembang setiap kali ditiup. Perlahan namun pasti, dada Ratih membengkak sangat besar, sampai kancing baju yang ia gunakan terlepas seketika. "Tolong!" teriak Ratih yang begitu keras tidak terdengar oleh warga. Kembali Ratih berteriak sekuat mungkin agar ada warga yang datang menolongnya. Ratih sangat kesakitan saat payudaranya semakin membesar saja. "Sakit, sakit!" teriak Ratih sambil menangis sejadi-jadinya. Ponsel suaminya juga belum aktif sedari tadi. Akhirnya Ratih berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong pada warga. Ratih tergeletak begitu saja di halaman rumahnya. Beberapa warga melihatnya dan berhenti sejenak. Karena Ratih sudah tergeletak, menahan sakit, warga pun mulai berdatangan ke rumah Ratih. Tapi tidak ada satupun orang yang berani mendekat, karena dari tubuh Ratih tercium bau yang sangat busuk sekali. Bahkan sebagian warga ada yang muntah-muntah. Beberapa warga yang tidak tahan mencium bau yang keluar dari kemaluan Ratih mundur dan melihat dari jauh. Tolong saya Pak, Bu, bawa saya ke rumah sakit," pinta Ratih sambil menahan sakit. Tapi warga masih bingung, kenapa sebenarnya Ratih? Mereka hanya melihat saja saat Ratih berguling-guling di tanah menahan sakit. Bahkan dia merobek celana yang ia kenakan, karena dia sudah tidak tahan dengan rasa gatal yang menyerang kemaluannya itu. Ratih terus saja menggaruk bagian sensitifnya itu. Bahkan dia menggenggam belatung yang terus saja keluar dari kemaluannya dan melemparkan ke sekitarnya. Bau busuk menyebar ke penjuru arah saat Ratih melemparkan belatung-belatung itu. Sontak warga yang sedari tadi berkerumun berlari menjauh. Bahkan ada warga yang terkena lemparan belatung itu langsung pingsan karena bau yang busuk. Warga kebingungan harus berbuat apa. Sebagian warga berinisiatif memanggil Pak Ustadz dan sebagian lagi memanggil Pak Kirman, suami Ratih yang berada di kampung sebelah di rumah istri tuanya. Karena kabar tentang Ratih begitu cepat menyebar ke seluruh desa, akhirnya kabar itu sampai juga ke telinga Yanto, yang saat itu sedang berada di musola dan sedang bersih-bersih musola. Yanto pun berlari menuju rumah Ratih. Yanto meringsek di antara kerumunan warga.
Dia melihat dari celah tubuh warga. Dia melihat Ratih yang mengenaskan dengan setengah telanjang. Bau busuk menyeruak menembus hidung Yanto. Seketika Yanto menutup hidungnya dengan kedua tangan, namun bau busuk itu masih tercium juga. Dia melihat buah dada Ratih yang sudah besar, sebesar buah kelapa. Saat melihat kejadian itu, Yanto pergi menjauh dari lokasi itu. Dia mendengar teriakan Ratih yang kesakitan. Seketika itu juga tubuh Yanto bergidik ngeri. Yanto kembali ke musola dan melihat Pak Ustadz yang melintas dari depan musola dengan terburu-buru. Yanto berpikir pasti Pak Ustadz ingin menuju rumah Ratih. Ratih terus saja berteriak, namun warga hanya menonton tanpa bisa melakukan apa-apa. Lalu tiba-tiba bagian dada Ratih pecah. Lalu daging-daging busuk berserakan di tanah. Saat itu juga Ratih menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum Pak Ustadz sampai, Ratih sudah tewas dengan dada yang bolong dan berbau busuk sebab daging yang berserakan itu sudah berwarna hitam. Akhirnya warga dan Pak Ustadz mengabarkan pada Kirman tentang kejadian istrinya. Aneh sekali dengan Kirman. Dia tidak sedih, bahkan biasa saja. Tidak terlihat raut sedih di wajahnya. Dia cuma berkata, lebih baik cepat-cepat saja dimakamkan Pak Ustadz, dengan nada suara yang santai. Walau warga merasa aneh kenapa suaminya tidak sedih, tapi warga tetap saja menurut dan memakamkan jasad Ratih dengan layak. Sementara itu di musola, Pak Ustadz menyuruh Yanto untuk menyampaikan lewat toa musola tentang meninggalnya Ratih agar para warga datang melayat. Setelah melakukan yang diperintahkan Pak Ustadz, Yanto terbengong sendiri di depan mimbar. Dia terduduk sambil melamun mengingat tentang Ratih yang baru kemarin dia gauli. Dia jadi merasa ngeri kalau nanti dia juga mengalami hal yang sama seperti Ratih. Lalu dia memutuskan untuk tidak datang melayat ke rumah Ratih. Dia takut kalau nanti dia terkena penyakit itu juga. Sampai saat malam tiba, Yanto masih saja melamun di musola. Dia pun mengumandangkan azan Isya. Setelah azan dia berniat untuk pulang ke rumah. Namun sayup-sayup dia mendengar suara orang sedang azan. Yanto kembali membuka pintu musola dan melihat apakah ada orang lain selain dia. Tadi ada beberapa orang yang sholat, tapi perasaan dia orang-orang itu sudah pada keluar dan pulang. Bahkan sendal mereka juga sudah tidak ada. Tidak ada orang lain selain dia di sana. Tapi kenapa suara azan itu masih terdengar olehnya? Apakah orang desa juga mendengarnya? Pikir Yanto. Kalau iya, bisa-bisa nanti dia diomelin oleh Pak Ustadz. Yanto pun masuk kembali dan mengecek speaker musola. Setelah dicek, speaker itu mati dan tidak menyala. Tiba-tiba bulu kuduk Yanto berdiri, membuat dia ketakutan. Jelas-jelas dia mendengar suara azan. Bahkan sampai saat ini suara azan itu masih ia dengar. Segera Yanto berlari menuju pintu keluar. Tapi pintu musola seketika tertutup dengan sendirinya. Belum juga Yanto sampai di pintu, langsung saja dia mundur beberapa langkah karena terkejut. Lalu pelan-pelan dia memegang pintu dan membuka pintu itu. Setelah terbuka dia berlari keluar. Saat di luar, tiba-tiba Yanto melihat sosok Parjo yang berdiri di hadapannya dengan kepala miring ke samping karena nyaris putus dari batang lehernya. Seketika Yanto berteriak sambil menutup wajahnya dengan tangan. Dia mengintip dari sela-sela jarinya, mencoba untuk memastikan apakah yang barusan dia lihat hantunya Parjo atau cuma salah lihat saja. Saat mengintip dari sela-sela jarinya, tidak ada apapun di sana. Lalu Yanto membuka kedua tangannya dan segera berlari keluar dari area musola. Di perjalanan menuju rumah Yanto, Yanto tergesa-gesa sambil berjalan sampai dia tersandung sebuah batu di jalan dan tersungkur ke tanah. Terdengar suara tawa dari arah kiri. Dia melihat ke arah itu dan ternyata itu adalah Edi, preman kampung. Dia tertawa saat melihat Yanto terjatuh
karena tersandung batu dan baju yang dia gunakan kotor oleh tanah. Yanto pun bangkit dari posisi jatuhnya dan mendekati Edi, yang ternyata dia terjatuh tepat di depan rumah Edi, si preman kampung itu. Bang, kenapa abang ketawain aku sih? Bukannya bantu aku berdiri, ini malah liatin aja, terus diketawain pula. Kau kenapa, Yan? Kok buru-buru gitu jalanmu? Kayak habis nengok setan aja kau. Iya bang, aku memang habis nengok setan bang. Setannya si Parjo bang. Ah, kau ini ada-ada aja. Lagi mabuk kau ya? Aku serius bang. Kok abang gak pernah sih? Jangan-jangan si Parjo mau balas dendam sama kita bang. Sama kau, bukan sama aku. Kan kau yang udah bunuh Parjo, biar kau bisa dapat kerjaan. Tapi kan itu ide abang. Terus abang juga kan ikut andil waktu itu, lempar pisau sampai kena perutnya Parjo. Lagian abang juga mau bunuh Parjo karena terganggu sama suara azannya tiap hari kan. Shh, jangan kuat-kuat kau ngomongnya. Nanti kalau ada yang denger terus laporin kita ke polisi, bisa mampus kita. Lagian bukan cuma Parjo aja yang abang bunuh, si dia juga kan abang yang udah bunuh. Kau ini malah buka mulut lagi. Mau kau juga kubunuh, hah? Ya enggak lah bang. Makanya jangan ketawa bang. Aku ini benar-benar nampak hantunya si Parjo, kata Yanto dengan tubuh gemetar. Ya udah, pulanglah kau sana. Mungkin kau cuma salah lihat itu. Jangan pula nanti keceplosan kau. Yanto pun pulang menuju rumah dengan berjalan sedikit cepat. Memang rumah Yanto tidak jauh dari musola, jadi tidak butuh waktu lama dia sudah sampai di rumahnya. Assalamualaikum. Yanto mengetuk pintu rumahnya dan tidak ada jawaban dari dalam rumahnya. Ayo, yuk, buka pintunya yuk, teriak Yanto memanggil istrinya. Pintu pun terbuka dan dibuka oleh istrinya. Abang, kenapa teriak-teriak gitu sih? Tanya Ayu yang heran melihat pakaian suaminya itu kotor. Udah kamu, gak usah banyak tanya. Siapin bajuku, aku mau ganti baju. Emangnya kenapa baju abang kotor begitu? Abang habis jatuh ya? Udah, aku bilang gak usah banyak tanya. Tamparan keras mendarat di pipi Ayu. Sakit bang. Tangis Ayu pecah. Ambil baju ku bilang, bukannya kau ambil malah banyak tanya. Ayu pun menuju kamarnya dan mengambil baju yang diminta oleh Yanto dan segera memberikan baju itu pada suaminya. Setelah berganti baju, Yanto makan malam. Setelah itu dia menyuruh Ayu membuatkan secangkir kopi, lalu memberikan kopi yang diminta suaminya. Ayu langsung pergi ke kamar untuk tidur sambil mentidurkan anaknya yang masih kecil. Yanto pun duduk di meja makan di dapur. Dia memikirkan kejadian yang menimpa Ratih dan yang ia lihat tadi saat di musola. Dia pikir apakah benar yang ia lihat tadi itu arwahnya Parjo. Kang, terdengar suara orang memanggil dari arah belakang rumahnya. Yanto terbangun dari duduknya dan langsung mendengarkan dengan seksama. Suara siapakah itu? Yanto mempertajam pendengarannya sejenak, tapi tidak terdengar lagi suara memanggil namanya. Lalu Yanto kembali duduk dan menyeruput kopinya. Terdengar suara seperti orang yang melompat-lompat di halaman belakang rumahnya. Mas. Kali ini terdengar suara seorang wanita yang memanggil-manggil dari arah belakang. Karena penasaran, Yanto pun membuka sedikit pintu dapurnya untuk mengintip keluar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Yanto beristighfar. Karena terkejut, dia melihat sosok pocong yang melompat-lompat ke sana kemari di halaman belakang rumahnya. Yanto gemetaran melihat sosok pocong itu. Dalam hatinya, siapa sosok itu? Sedang apa dia di halaman belakang rumahnya dan memanggil-manggil dirinya? Kalau dicermati suaranya seperti suara Ratih, pikir Yanto. Yanto mengucek-ngucek matanya. Dia mencoba memastikan
kalau dia tidak salah lihat. Saat kembali melihat, ternyata itu benar Ratih. Saat pocong itu berbalik dan melihat ke arah Yanto yang sedang mengintip. Secepat kilat, Yanto langsung menutup pintu dapurnya dengan keras. Tubuh Yanto merinding dan kakinya tiba-tiba lemas seperti tidak bertulang. Sebab pocong itu sangat mengerikan dengan darah yang berserakan di bagian dadanya. Tak lama kemudian tercium bau busuk yang menyeruak di dalam rumah Yanto. Sampai-sampai Yanto merasa ingin muntah saja. Dia pun ingin pergi menuju kamar, tapi saat ingin pergi, Yanto dihalangi oleh sosok hantu Parjo. Gelas yang dipegang Yanto terjatuh dan pecah di lantai, hingga pecahan itu berserakan di mana-mana. Yanto berteriak sangat keras. "Bang, ada apa? Abang kok teriak-teriak malam-malam begini? Nggak enak didengar tetangga kan, Bang?" Itu tadi ada setan. Apa kamu nggak lihat barusan ada setan Parjo berdiri di sana? Teriak Yanto sambil menunjuk ke satu arah. "Setan? Nggak ada siapa-siapa, Bang. Aku kesini karena dengar suara kaca pecah. Apa nggak kenapa-napa kan?" "Enggak kok, ah!" teriak Yanto karena menginjak serpihan kaca, dan kaca itu menancap di telapak kakinya. Ayu pun mengambil serpihan kaca itu dengan hati-hati. Setelah itu Yanto pergi menuju kamar. Saat di kamar, Yanto melihat sosok pocong Ratih yang tertidur di tempat tidurnya. Dengan perlahan-lahan Yanto mengambil linggis yang berada di bawah tempat tidurnya. Dia memberanikan diri untuk mendekati sosok pocong itu. Dan Yanto memukulkan linggis tersebut ke arah pocong itu dengan membabi buta. "Bang, tidak! Hentikan, Bang!" teriak Ayu menggema ke seluruh kamar. Ayu menangis sambil memeluk anaknya yang sudah berlumuran darah, karena kepala anaknya itu pecah di atas tempat tidur. Ayu pun mendorong tubuh suaminya itu menjauh dari tempat tidur. "Kamu ngomong apa, Yuk? Itu barusan aku mukul pocong yang tidur di atas kasur kita." "Buka matamu, Bang, buka. Ini anak kita, bukan pocong. Kamu ini kenapa sih, Bang? Lihat, ini anak kita yang kamu pukul," kata Ayu sambil menangis meraung-raung. Seketika lutut Yanto lemas saat menyaksikan di atas kasur itu adalah anaknya yang sudah meregang nyawa dengan kepala yang pecah. Yanto terjatuh sambil terduduk di lantai dengan memegangi kepalanya yang tiba-tiba pusing. Sementara Ayu menangis, meraung-raung. Segera Yanto mendekati Ayu dan menutup mulut Ayu dengan kedua tangannya agar suara tangisan Ayu tak terdengar oleh tetangga. Ayu berusaha melepaskan tangan Yanto yang membekap mulutnya. "Apa-apaan sih kamu, Bang? Kenapa? Kenapa mulutku kamu bekap juga? Aku susah bernafas, Bang," bentak Ayu sambil masih terus menangis. "Diam kamu. Apa kamu mau kalau tetangga pada dengar suara tangismu terus berdatangan ke sini? Biar saja tetangga pada tahu, biar kamu masuk penjara," kembali Ayu membentak Yanto. "Kalau aku di penjara, kamu mau tinggal sama siapa? Terus siapa yang biayain hidupmu, hah? Aku tidak peduli. Kamu jahat, Bang. Kamu udah bunuh anak kita. Aku tidak terima. Lebih baik kamu mati menyusul anak kita," teriak Ayu sambil berlari ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Setelah mendapat yang ia cari di dapur, Ayu langsung menuju kamarnya untuk kembali menemui Yanto dan ingin menghunus pisau yang ia pegang pada Yanto. Tapi belum juga Ayu menghujam jantung Yanto dengan keras, Yanto memukul kepala Ayu saat masih berada di depan pintu kamarnya. Pukulan keras itu menghantam kepalanya, membuat Ayu ambruk ke lantai. Darah segar keluar dari kepala Ayu dan mengenai lantai depan pintu kamarnya. Yanto panik dan mendekati Ayu. Dia memegang nadi di pergelangan tangannya dan menaruh telunjuknya di lubang hidung Ayu. Yanto pun semakin panik saat mengetahui Ayu tidak bernafas lagi.
Yanto berlari keluar rumah dan memastikan tidak ada warga yang lewat dari depan rumahnya. Dia celingak-celinguk melihat sekitar rumah dan jalanan. Setelah memastikan semuanya aman, Yanto keluar dari pintu belakang dan menuju perkebunan pisang yang tak jauh dari rumahnya. Dengan berbekal senter, Yanto menggali lubang di tengah-tengah perkebunan itu. Setelah beberapa jam menggali lubang, akhirnya Yanto berhenti. Dia merasa lubang yang ia gali sudah cukup dalam. Segera Yanto kembali ke rumahnya dengan cepat-cepat. Bahkan sesekali dia terjatuh karena tersandung sesuatu. Dia pun terlebih dahulu membawa jasad anaknya dengan membungkus jasad anaknya itu menggunakan spray. Setelah itu dia memasukkan jasad anaknya itu ke dalam lubang yang sudah ia gali. Setelah itu Yanto kembali ke rumah dan menggendong tubuh istrinya dan melemparkannya dengan kasar masuk ke dalam lubang bersama jasad anaknya. Setelah semua selesai, dia dengan cepat menutup kembali lubang yang ia gali. Tak lupa ia menaruh tunas pohon pisang di atas lubang itu, seolah-olah ada tanaman pisang baru di sana. Setelah semuanya selesai, Yanto mengelap bekas darah dan membereskan kekacauan yang terjadi di rumahnya. Yanto pun terduduk di ruang tengah sembari melihat ke arah kamarnya. Dia terbayang dengan istri dan anaknya semasa hidup. Yanto memukuli kepalanya sendiri, menyesali apa yang telah terjadi baru saja di rumahnya. Dia seperti pembunuh berdarah dingin. Pikirannya menjadi kacau karena ulah arwah Parjo dan Rati yang bergentayangan di sekitar rumahnya. Yanto terus saja melamun dan tidak bisa tidur malam ini. Dia terpikir terus-menerus tentang pembunuhan yang ia lakukan kepada anak dan istrinya. Belum lagi kalau tetangga bertanya kemana istri dan anaknya, dia harus menjawab apa? Semakin dipikirkan, Yanto semakin pusing dan stres. Tiba-tiba Yanto mendengar suara azan dari musola. Dia melirik jam di dindingnya. Jam masih menunjukkan pukul 3 pagi. Dia heran, kenapa terdengar suara azan. Lalu ia membuka pintu rumahnya dan mendengarkan suara azan itu. Apakah dia mendengar suara azan atau cuma halusinasi lagi? Tapi dia benar-benar mendengar suara azan. Yanto pun berlari menuju musola untuk memastikan suara azan itu dengan membawa linggis di tangannya. Sesampainya di musola, Yanto langsung membuka pintu musola dan menuju mimbar. Setelah itu dia cek speaker, ternyata tidak ada siapapun di sana. Bahkan suara azan itu tak terdengar lagi. Yanto terduduk di dekat speaker dan baru sadar pakaian yang ia gunakan masih berlumuran darah. Seketika Yanto berlari menuju kamar bekas Parjo tinggal dan mencari baju ganti di sana. Saat mencari, Yanto mendengar suara tawa yang sangat nyaring dari luar kamar. Semakin lama suara itu semakin jelas terdengar. Yanto pun meringkuk di sudut kamar sambil mengerahkan linggis ke arah depannya. "Siapa kau? Kalau berani hadapi aku, datanglah ke sini. Keluar dari persembunyianmu." Tiba-tiba suara pintu kamar diketuk oleh seseorang, membuat Yanto semakin ketakutan. Pintu kamar terbuka dengan sangat keras, lalu disusul angin yang bertiup sangat kencang dari arah luar. Yanto berdiri tegak, bersiap-siap dengan posisinya untuk menyerang. Tapi setelah angin kencang itu muncul, ada asap tebal berwarna hitam yang mendekati Yanto. Kali ini asap itu beberapa sentimeter di hadapan Yanto. Lalu Yanto memukul-mukulkan linggisnya ke arah asap itu. Namun Yanto seperti memukul angin saja. Lama-kelamaan asap itu berubah wujud menjadi sosok Parjo tepat di depan wajahnya. Sosok itu sudah separuh membusuk dan dipenuhi belatung. Sedangkan kepalanya hampir terputus dari lehernya. Kepala Parjo bergerak ke sana kemari seperti akan terjatuh saja. Hingga Yanto ketakutan dan terduduk di lantai. Lalu Yanto merangkak di bawah kaki sosok itu yang melayang tak menyentuh tanah. Belum juga sampai di pintu, terdengar suara seperti benda jatuh, disusul suara benda bergelinding di belakangnya.
Yanto terus merangkak menuju pintu kamar. Tapi tiba-tiba sepotong kepala sudah berada tepat di depannya dan menatap tajam ke arah Yanto. Mata yang hampir keluar dari rongganya itu terus saja memandangi Yanto, sehingga tubuh Yanto bergetar ketakutan. Dia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Sementara itu di rumah Pak Ustadz, dia kebingungan. Sudah waktunya subuh, kok Yanto belum juga azan? Karena tidak ingin kecolongan lagi dengan yang terjadi pada Parjo, Pak Ustadz pun pamit pada istrinya untuk menuju musola. Setelah tiba di sana, Pak Ustadz tidak melihat Yanto. Dia pun menuju rumah Yanto. Begitupun demikian, Yanto tidak ada di rumah. Walau diketuk berkali-kali tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah Yanto. Pak Ustadz berpikir mungkin Yanto sedang tidak ada di rumah. Lalu Pak Ustadz berinisiatif untuk azan di musola. Dia pun kembali ke musola dan azan. Setelah selesai azan, Pak Ustadz ingin berzikir, tapi dia lupa membawa tasbihnya. Akhirnya Pak Ustadz mencari di sekitar musola karena tidak menemukan tasbih. Dia pun pergi ke kamar bekas Parjo, berpikir mungkin saja tasbih Parjo ada di kamarnya. Tapi Pak Ustadz sangat terkejut mendapati kamar Parjo berantakan. Dia berpikir siapa yang sudah berani membuat kamar ini berantakan. Saat Pak Ustadz masuk ke dalam kamar, astagfirullahaladzim. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.